warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shirley dari kelas SI 4108. Di sini untuk memenuhi syarat tugas dari UTS Individu untuk mata kuliah Enterprise Application Integration. Nah, di sini saya mengakses public API dari Swagger UI, yaitu Order Pizza API, yaitu dari Pizzeria Valentino. Nah, di sini dalam public API ini ada dua kategori, yaitu ada order sama authentication atau auth ya. Jadi pada kedua kategori ini terdapat beberapa metode, yaitu pada kategori order terdapat metode get, metode post, dan juga delete, di mana metode get itu untuk pengambilan data dari database server API. Lalu metode post ini untuk kita menambahkan data atau menambahkan data baru di dalam server API-nya. Lalu untuk metode delete sendiri itu untuk menghapus sebagian atau beberapa dari data yang ada pada server API dengan menggunakan ID-nya. Lalu di sini pada kategori auth terdapat metode post yang digunakan nantinya untuk otorisasi akses tokennya. Lalu kita beralih pada postman. Di sini sebelum kita mengimplementasikan metodenya, di sini kita bisa membuat new collection terlebih dahulu. Setelah itu kalian isi nama dan juga deskripsinya. Deskripsinya itu opsional. Lalu setelah jadi, maka new collection-nya akan seperti ini. Lalu kita bisa menambahkan request baru seperti ini. Ini saya sudah buat sebelumnya dengan cara klik ini, lalu kita pilih add request. Nah, nanti akan seperti ini jadinya. Di sini kita membahas metode get dulu dari kategori si ordernya ini. Nah, di kategori si order ini terdapat link, terdapat URL, request URL-nya. Nah, di sini ini yang kita akan masukkan ke dalam postman atau yang kita ambil datanya ke dalam postman. Di sini copy. Habis itu kita pastekan ke dalam si postman-nya ini dengan metode get. Nah, maka setelah kita sending, jadi setelah kita send, maka datanya akan tertampil pada body dengan format JSON seperti ini, dengan format JSON. Ini merupakan datanya, berarti kita berhasil mengambil datanya. Nah, di sini statusnya 200 itu merupakan standar respon dari HTTP request-nya jika dia berhasil. Jadi setelah berhasil mengimplementasikan metode get, di sini kita akan beralih pada metode selanjutnya, yaitu metode post untuk membuat list order pizza baru. Di sini kita akan mulainya pada kategori order untuk metode post. Nah, di sini sudah ada example value-nya. Bisa langsung kita copy dulu aja. Oke, lalu balik ke postman-nya lagi. Dan di sini kita akan membuat request order baru untuk metode postnya. Jadi kita ke body terlebih dahulu, ke tab body. Lalu di sini saya sudah membuat satu list data baru dari yang kita copy tadi, lalu saya ubah value-nya seperti ini. Lalu di sini kita akan coba mengirimkannya terlebih dahulu. Nah, lalu kita bisa lihat responsnya. Oke, di sini token has expired karena sebelumnya saya sudah mencobanya. Dan namun hasil pesannya sebelum kita membuat akses tokennya itu adalah seperti ini, yaitu, nah ini dia responsnya missing authorization header.
Kenapa missing authorization header? Karena di sini untuk method postnya, untuk menambah data baru ke server API-nya itu butuh authentication dulu atau semacam username dan password yang sementara melalui akses token seperti itu. Nah di sini jadinya kita harus membuat metode akses tokennya dulu, yaitu menggunakan metode POT untuk authorization-nya. Di sini pada dokumentasi API-nya juga sudah ada untuk authentication-nya atau authorization-nya. Di sini kita bisa copy lagi example value-nya. Kita copy. Lalu di sini kita balik ke Postman-nya. Di sini kita akan membuat request data baru lagi untuk authorization-nya dengan metode post. Nah, di sini kita mengambil base URL-nya yaitu sampai API, lalu kita tambahkan out di endpoint-nya atau di akhirannya. Kita tambahin out, lalu kita ke body lagi. Dan di sini kita nanti paste yang sudah kita copy sebelumnya, lalu ganti value-nya yang sebelumnya string menjadi test. Seperti itu. Lalu kita coba lagi untuk sending. Di sini jangan lupa sebelum memasukkan list datanya ke body, ini dengan format raw dan juga format JSON. Dan di sini hasil responsnya bisa kelihatan. Ini kita mendapatkan akses token yang baru seperti ini. Jadi akses tokennya kita copy. Kita copy terlebih dahulu, kita copy, lalu kita kembali lagi kepada metode post untuk list order pizza barunya. Di sini, lalu kita ke bagian tab out. Nah, di sini kita pilih bearer token. Kenapa kita memilih tipenya bearer token untuk authentication-nya? Yaitu karena bearer token ini kita sudah mempunyai akses tokennya. Jadi kita memilih bearer token. Lalu di sini kita ganti dengan akses token yang baru seperti ini. Lalu kita coba untuk sending kembali, apakah bisa berjalan. Oke. Kita bisa lihat ya. Nah, dia sukses. Nah, di sini sudah ada timestamp-nya. Di tanggal segini. Ini berarti sukses ya. Lalu di sini kita bisa juga dilihat nih dari statusnya, ini 201 create. Kenapa? 201 ini menandakan bahwa kita telah berhasil request atau kita telah berhasil membuat atau create data baru ke dalam server API-nya. Seperti itu. Lalu kita bisa juga mengecek kembali ke dalam method get-nya untuk melihat apakah data yang kita tadi sudah tambahkan itu sudah masuk ke dalam database server API-nya atau sudah bertambah atau belum. Oke, di sini kita bisa lihat. Oke, tambah ya yang tadi kita sudah buat. Ini bertambah menjadi list datanya menjadi bertambah seperti ini. Lalu kita setelah selesai mengimplementasikan metode post untuk list order pizza yang baru dan juga authorization-nya, lalu kita beralih ke metode terakhir yang ada pada server API-nya, yaitu metode delete order. Nah, di sini metode delete order ini berdasarkan order ID dari database-nya atau database server API-nya ya. Dan di sini kita beralih pada postman-nya kembali. Di sini kita buat request baru. Di sini kita copy lagi kembali URL link dari si kategori ordernya ini. Lalu kita tambahkan nih. Misalkan kita mau, kita lihat lagi yang dari get, kita mau ngapus order ID yang udah tadi kita buat deh. Di sini misalkan order ID-nya kan 4 nih. Oke, kita hapus order ID keempat misalkan.
Oke, kita ganti angka satunya. Jadi endpointnya ini ya, di belakang order ini kita kasih ID-nya gitu. Kita kasih ID-nya yaitu ID-nya 4 ya, berarti. Lalu kita send kembali. Oke, di sini berarti successful ya. Jika tampilannya seperti ini dengan format JSON, maka responsnya itu order delete atau order telah berhasil dihapus. Nah, di sini juga sudah successful karena dia sudah statusnya sudah 200. Lalu kita bisa lihat lagi nih di method get-nya untuk pengambilan datanya, apakah si yang tadi order ID 4 tadi sudah terhapus atau belum gitu. Jadi kita send kembali. Lalu kita lihat, oke, berarti order ID keempat sudah tidak ada, jadi adanya order ID 1, 2, dan juga 3 sudah berhasil terhapus. Nah, seperti itu untuk metode-metode di dalam Postman-nya. Lalu di sini saya juga membuat website sederhana untuk menampilkan informasi dari si list data server API ini menjadi sebuah website sederhana. Di sini saya membuatnya itu menggunakan PHP. Jadi di sini saya membuat tampilannya dulu atau tampilan dari informasi yang akan saya buat. Lalu saya di sini kondisikan untuk menampilkan si list data dari Postman-nya itu. Lalu di sini saya memakai PHP. Jadi di sini untuk variabel URL di sini kita akan mengambil URL dari server API-nya dari si Swagger UI itu, yaitu Pizzeria Valentino. Lalu di sini kita definisikan lagi menggunakan variabel data untuk mengubah formatnya menjadi JSON gitu. JSON. Setelah itu di sini untuk menampilkan informasi dari si Postman-nya itu menggunakan seperti ini. Nah, ini dia menggunakan echo. Jadi emang di PHP untuk menampilkan informasi itu melalui echo. Lalu di sini kita tampilkan dalam bentuk array. Jadi dari variabel data tadi yang dalam format JSON, kita ambil data array. Data array ke-1. Data array ke-1 dari si Postman itu. Kan array itu dari 0, 1, 2. Berarti kita ambil data dari ke-1 dengan si timestamp-nya ini berapa. Atau ini apa? Database server API-nya ini dibuat kapan. Seperti itu. Lalu seperti ini. Ini disesuaikan lagi nantinya. Seperti ini, lalu hasilnya akan menjadi seperti ini. Kita buka dulu localhost-nya. Oke, ini ada. Nah, jadinya akan seperti ini. Saya membuat tampilannya seperti ini. Seperti ini. Bentuk carousel seperti blok pizza untuk order pizza. Jadi ini ada history ordernya. Nah, di sini saya menampilkan data-data dari si Postman-nya itu dari Swagger UI ini, API Swagger UI ini itu dalam bentuk history order seperti itu. Ini ada yang sudah sesuai dengan list datanya, ada crush-nya, ada di order ID 2. Kita bisa cek di Postman-nya apakah benar. Oke, berarti crush-nya tin, flavornya cheese, order ID 2, size-nya S, tabelnya nomor 5. Jika dibandingkan, maka sudah benar ya, crush-nya tin, flavornya cheese, order ID-nya 2, size-nya S, dan tabelnya di tabel nomor 5. Nah, di sini juga ada timestamp-nya ya, atau tanggal waktu dibuatnya. Sekian dari saya untuk penjelasan integrasi level API-nya pada UTS individu untuk mata kuliah Enterprise Application Integration. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.